Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Cahyo Ramadan, NIM SSI 202303440. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek UTS, yaitu di mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Smart Product Recommendation in the E-commerce Website using the a priori algorithm for market basket analysis. Misalnya langsung ke latar belakang masalah, yaitu untuk meningkatkan nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai 401 triliun pada tahun 2021 serta menciptakan kompetensi ketat. Penjual tidak cukup hanya memajang produk, mereka butuh sistem cerdas untuk mengatasi kebingungan konsumen saat memilih banyak barang. Kenapa sih penelitian ini penting gitu loh? Jadi kita semua itu tahu transaksi e-commerce di Indonesia mendadak hingga mencapai 401 triliun pada 2021. Nah, masalahnya konsumen ini sering merasa kewalahan ya, terlalu banyak pilihan produknya. Nah, di sini penjual tidak hanya bisa memajang barang saja, mereka butuh sistem cerdas yang bisa menebak apa yang sebenarnya diinginkan konsumen agar proses belanja lebih cepat dan personal. Ya, yang selanjutnya itu ada rumusan masalah dan batasan masalah. Nah, rumusan masalah ini eh, mencakup bagaimana membangun sistem yang cerdas serta otomatis menghasilkan rekomendasi produk yang sedang tren berdasarkan data penjualan untuk meningkatkan pengalaman belanja ya. Untuk batasan masalahnya sendiri, penelitian ini berfokus pada penggunaan algoritma a priori, metode market basket analysis atau MBA, dan parameter lift ratio untuk validasi aturan pada website e-commerce-nya. Jadi rumusan masalahnya berfokus pada bagaimana sih cara membangun sistem yang bisa secara otomatis merekomendasikan produk ya yang sedang tren sekarang berdasarkan data transaksi yang nyata. Untuk batasan masalahnya sendiri, yaitu penelitian ini menggunakan algoritma a priori dan market basket analysis atau MBA. Validasi keberhasilan rekomendasinya pun nggak main-main, yaitu menggunakan parameter lift ratio untuk memastikan aturan yang dihasilkan benar-benar akurat dan bukan hanya kebetulan saja. Yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian ini menghasilkan sistem rekomendasi dinamis yang membantu pembeli membuat keputusan pembelian yang tepat serta meningkatkan pendapatan perusahaan. Jadi tujuan ini utamanya dari riset ini itu ada dua sisi ya. Yang pertama itu membantu pembeli agar lebih mudah mengambil keputusan ya. Jadi pembeliannya itu tepat. Yang kedua itu ada dari sisi bisnis, tentu saja untuk membantu pemilik e-commerce meningkatkan pendapatan yang mereka semua melalui strategis penawaran produk pendamping yang sangat relevan. Yang selanjutnya itu ada subjek dan objek penelitian. Ya, untuk subjeknya sendiri adalah sistem website e-commerce ya. Sedangkan objeknya adalah 2.019.500 entry data transaksi dari Kaggle.com yang mencakup 200.000 ID transaksi dan 134 jenis produk ya. Untuk menguji kehebatan dari sistem ini ya, penelitian ini menggunakan data yang sangat besar, yaitu dari Kaggle.com, yaitu sebanyak lebih dari 2 juta entry data transaksi ya. Data ini juga mencakup sekitar 200.000 ID transaksi. Uniknya dengan keberagaman produk mencapai 134 jenis produk atau item, dengan skala data sebesar ini
Tapi hasil analisisnya itu tentu meningkatkan kredibilitas yang sangat tinggi. Yang selanjutnya itu ada metode yang digunakan. Nah, untuk metodenya sendiri yaitu menggunakan metodologi Krebs DM. Ada 6 fase yaitu business understanding, data understanding, terus data preparation, modeling, evaluation, development, dengan penerapan algoritma a priori. Jadi penelitian ini mengikuti standar industri metodologi Krebs TM ya, yang terdiri dari 6 fase tadi, dimulai dari memahami kebutuhan bisnisnya terlebih dahulu, yang selanjutnya itu mempersiapkan data yang sangat teliti, seperti menghapus data kosong, sehingga tahap pemodelan menggunakan algoritma a priori tersebut jadi bekerja dengan baik. Sedangkan ini bekerja dengan mencari, misal ya, jika beli barang A, yaitu kemungkinan besar bakalan beli barang B ya. Ibaratnya ada paket bundling ya dari barang A dan barang B-nya. Yang selanjutnya itu hasil utama penelitiannya ya. Terciptanya sistem yang mampu memberikan rekomendasi otomatis secara real time dengan aturan asosiasi yang kuat ya. Untuk nilai rasionya itu lebih dari satu. Contohnya yang ditemukan hubungan kuat antara produk crackers ya dan refrigerated product dengan nilai leave ratio 3,33. Seperti kita lihat sendiri ya, hasilnya itu sangat luar biasa. Terciptanya sebuah sistem yang bisa memberikan rekomendasi secara real time ya. Temuan paling menarik adalah hubungan antara produknya dari crackers dan refrigerated product yang memiliki nilai rasionya itu 3,33 ya. Karena nilainya lebih dari 1 ya. Ini membuktikan bahwa pembeli biskuit memang lebih cenderung sangat kuat ya untuk membeli produk dingin, sehingga kedua produk ini sangat cocok dipajang berdampingan secara digital ya. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan penulis ya, market basket analysis dengan algoritma a priori ini sangat efektif untuk membantu pembeli dalam seleksi produk dan membantu penjual memahami perilaku belanja konsumen melalui rekomendasi yang relevan. Jadi penulis ini menyimpulkan bahwasanya market basket analisis ini dengan algoritma a priori adalah solusi yang sangat amat tepat, efektif ya. Jadi sistem ini bukan hanya sekedar fitur tambahan ya atau fitur pelengkap, tetapi menjadi jembatan bagi penjual untuk memahami perilaku konsumennya ya, dan mempermudah pengalaman belanja di era digital ya, di era digital yang sekarang, sehingga memudahkan para konsumen untuk membeli. Nah, saya rasa presentasi saya cukup sampai di sini. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.